Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setiawan dari kelas TI 20 G2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan, dan terima kasih Bapak Ahmad Puji yang telah memberikan materi. Pertama kita akan membahas materi di chapter pertama yang membahas tentang the software quality challenge, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tantangan quality software. Nah, di dalam software yang dikembangkan oleh banyak individu ini dalam situasi yang berbeda, itu memenuhi berbagai macam kebutuhan, yang diantaranya yaitu murid dan siswa hanya mengembangkan software sebagai bagian pendidikan. Mengembangkan software cara amatir karena didasari atau mereka, lalu cara profesional di bidang teknik, ekonomi, manajemen, dan yang lainnya dibutuhkan bagi pekerja mereka itu sendiri. Mengembangkan produk software atau firmware sebagai tujuan profesional karir mereka. Untuk kesalahan dari software itu sendiri terdapat beberapa klasifikasi ini, teman-teman. 1. Definisi persyaratan yang salah. 2. Ada kegagalan komunikasional pengembang. 3. Penyimpan yang disengaja dari persyaratan software. Kesalahan desain logis, kesalahan pengkodean. 6. Lalu ada ketidakpatuhan terhadap dokumentasi dan instruksi pengkodean. Lalu ada kekurangan profesional pengujian, kesalahan prosedur, dan juga ada kesalahan dokumentasi. Untuk review software ini dilakukan pada beberapa titik selama membangun software, dan dimaksudkan untuk menemukan kesalahan atau error dan kegagalan atau defect yang kemudian diatasi. Kata error ini berarti kesalahan yang ditemukan pada software oleh programmer atau tim pembangun sebagai diserahkan kepada klien. Nah, selain itu, review yang akan dibahas dalam batasan ini adalah format technical review atau VTR. Adapun klasifikasi kebutuhan software ke dalam faktor kualitas software terhadap beberapa model yang kategorinya yang sudah disarankan selama bertahun-tahun. Di antara itu disarankan oleh MCCA yang terdiri dari 11 faktor. Model selanjutnya yang terdiri 12-16 faktor disarankan oleh Dox dan Weil pada tahun 98 ketika dalam proyek pengembangan suatu software. Setelah menjadi kontak yang sudah ditandatangani atau komitmen yang sudah dibuat melakukan proyek internet sebagai kepentingan departemen dan organisasi lain, perlu diadakan perencanaan yang termasuk perincian. Nah, untuk itu isu-isu atau dibahas dalam rencana pengembangan proyek ini adalah: 1. Pertama adalah jadwal. Kedua adalah sumber daya, tenaga, dan perangkat keras yang dibutuhkan. 3. Ada evaluasi resiko, ada masalah organisasi seperti anggota tim, subkontraktor, dan kemitraan. Lalu kelima ada proyek pengembangan dan lain-lain, dan terakhir itu adalah rencana penggunaan software. Nah, selanjutnya untuk prosedur jaminan kualitas, biasanya itu memberikan definisi rinci untuk kinerja jenis kegiatan pembangunan terlalu dengan cara menjamin pencapaian hasil yang dikualitas secara efektif. Lalu dalam ini mengkontrol dokumentasi ini, SQA membutuhkan penerapan langkah-langkah untuk memastikan efisiensi jangka panjang, ketersediaan dokumen utama yang terkait dengan pengembangan software, tujuan satu jenis dokumen, sedangkan itu untuk memberikan bukti kinerja sistem SQL itu sendiri. Oleh karena itu, kontrol dan dokumentasi mewakili salah satu bangunan dari setiap sistem SQA.
Kegiatan dalam pengendalian proyek berfungsi pada satu, pertama penggunaan sumber daya, lalu jadwal, resiko kegiatan, manajemen, dan juga biaya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peninjauan kontrak itu sendiri. Merupakan komponen SQA yang direncanakan untuk memandu draft tinjauan profesional dan komunikasi dokumen kontrak dengan calon mitra proyek dan subkontrak. Proses review sendiri dilakukan secara 2 tahap. Satu, yang pertama adalah review draft profesional sebelum diajukan ke pelanggan potensial. Lalu yang kedua ini ada review draft kontrak sebelum mendatangi. Tahapan ini meninjau draft untuk berdasarkan usul dan terlibat dalam manajemen risiko, meliputi perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan. Kegiatan perencanaan yang bersangkutan adalah identifikasi SAI, evaluasi SAI tersebut, dan perencanaan RMI untuk menyelesaikan SAI. Siklus hidup proyek mencakup 2 tahap. Tahap siklus hidup mengembangkan dan tahap operasi pemeliharaan. Lalu ada validasi, yaitu proses mengevaluasi sistem atau komponen selama atau pada akhir proses mengembangkan itu, menentukan apakah memenuhi persyaratan yang ditentukan dari ada kualitas, yaitu proses yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem atau komponen yang cocok untuk operasional. Meskipun metodologi penelitian dapat bervariasi, seringkali diterapkan dalam 2 strata pengujian dasar, yang diantaranya: 1. Yang pertama untuk menguji perangkat lunak secara keseluruhan setelah paket langkat tersedia atau dikenal sebagai pemujaan Big Bang. 2. Untuk menguji perangkat lunak sedikit demi sedikit dan modul selesai atau unit tes. Kemudian untuk menguji kelompok modul yang diuji yang terintegrasi dengan modul yang baru selesai atau tes. Proses ini berlanjut sampai semua modul paket telah diuji. Setelah fase ini selesai, seluruh paket diuji secara keseluruhan atau penguji sistem. Strategi penguji ini adalah disebut penguji tambahan. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai buku software kualitas SQA karya, dan apabila ada kesalahan kata dan juga pakaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.